Ya. Jasmine, penuh cinta, barakallah. Sahabat-sahabati jamaah rutin manakib Jasmine, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Yes. Sekali lagi nih, yang semangat. Mungkin ini hawanya pilek. Jasmine, Penuh cinta, barakallah. itu sih bener. Nyambung. Tadi itu sama-samanya anak sekolah kan? Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Jasmine, Penuh cinta, barakallah. mungkin tidak wajib tapi untuk menambah semangat awalnya. Sampai pada wasiat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan kemarin kita berkaitan dengan sesuci, yaitu beberapa fadilah-fadilah bacaan setelah melaksanakan wudhu, ya. Ada membaca Al-Qadr 10 kali, ada membaca syahadat tauhid dan syahadat Nabi Muhammad, yang semuanya itu fadilahnya adalah bisa menghapus atau dimaafkan dosa-dosanya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kok dilampai nama dereng? Alhamdulillah, putih direngakan dari dilampai sampai ketekan pendak selapan. Ini jadi ngaji umum. Ngaji kopeng tengen. Jauh ke hati punya manfaat. Saat ini pun dilampai nih sekali 2 kali di kisah istiqomah. Selanjutnya sekarang sampai pada wasiat tentang fadilah mandi di hari Jumat. Jadi, ya Ali, hei Ali, manitasala yaumal Jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, ghafarallahu lahu ma bainal Jum'ati, maka Allah akan mengampuni dosa antara Jumat ilal Jum'ati, pada Jumat yang akan datang. Wa ja'ala dzalika thawaban, dan menjadikan perbuatan tersebut, yaitu mandi pada hari Jumat, itu pahala fi qabrihi, di dalam kuburnya, wa thaqula ala mizanihi, dan akan memperberat timbangan amalnya. Jadi kalau hari Jumat itu, kalau kita ini ternyata di dunia ini Allah menciptakan setiap yang ada di dunia ini ada keistimewaan. Misalkan Sayyidul Syuhuri, keistimewaannya bulan, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan itu ada banyak big sale, banyak amaluhu mudha'afun, amal-amal yang pahalanya dilipat gandakan dibandingkan bulan-bulan selain Ramadan. Nah, ini tidak terasa sebentar lagi kita ini sudah mau bulan Ramadan, mungkin. Sekarang sebelum Ramadan tutup dicek sakmine awake mari Ramadan kok muda apa tambahmu. Cek. Terus menjadikan Sayyidul Anbiya'i, ya kan, pemimpinnya para nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah itu menciptakan 25 nabi itu sudah hebat, spesial, mempunyai mukjizat, masing-masing mempunyai mukjizat yang hebat. Tapi Nabi Muhammad yang menjadi Sayyidul Anbiya, cara favoritnya, ikon idolnya, ini lebih sempurna lagi, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan hari Sayyidul Ayyami, hari yang spesial, gitu kan?
yaitu Yaumul Jum'ati, hari Jumat. Makanya pada hari Jumat ini Allah juga memberikan banyak keistimewaan, pahala-pahala pada hari Jumat. Di antaranya apa? Termasuk 5 malam yang menjadi malam mustajabah dalam berdoa. Satu di awal bulan Rajab, yang kedua yaitu malam nisfu Sya'ban, yang kedua malam yaitu malam hari Lebaran. Gak apa-apa. Malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Jadi kalau malam hari raya sama malam hari raya Idul Adha, jenengan jangan gupui ngepel omah, gupui nyanyi malam Idul Adha, gupui goleki sunduke sate, bumbune gulai dan seterusnya. Ini ada malam istimewa, yaitu malam doaul mustajabah, malam doa menjadi doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya orang-orang itu terlewatkan karena sudah bingung dengan bahagianya besok lagi. Padahal Allah memberikan mutiara di situ, di malam itu. Kita kei sebagai hari Lebaranmu, malam sebelum Lebaran besok saya kayak mutiaranya apa? Malam mustajabah. Dan jangan lupa kita selalu mengagungkan Allah dengan membaca takbir. Ya itu gitu. Jadi ini nanti malam Idul Fitri semoga tidak lupa. Jadi malamnya mari kita berdoa, kita rayakan, syukur-syukur jamaah manakib kumpul di sini takbiran bersama. Tambah seru kan ya? Jamaah manakib kumpul di sini takbiran, bawa apa itu namanya terbang ya, untuk syiar keliling ke sekitaran sawahan. Jamaah manakib seneng apa boten? Nah, kalau seneng ya mulai sekarang dipersiapkan ya, langsung takbiran pulang. Sudah malam kan, malam kita langsung munajat bersama, berdoa bersama. Karena ini masih belum dibiasakan seperti itu. Biasanya malam-malam kita ya memang sudah ada kayak pawai takbiran. Takbirannya itu memang kita dianjurkan untuk banyak mengagungkan Allah dengan membaca takbiran. Tapi setelah takbiran wis buyar dewe-dewe lari berdoa. Ini kita tambah nanti setelah keliling takbiran langsung kita munajat, tahlilan istighosah, setelah itu berdoa. Masya Allah pun saweneng. Ini namanya kemenangan lahir dan batin. Batin kita menang, mendapatkan pengampunan Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kemenangan lahir kita juga, besok kita bertemu dengan suasana yang sangat menyenangkan. Nyate, gule, kelabiannya, karo lebaran, lipstik abang menor-menor dan seterusnya ya. Nah, makanya persiapan baju, pakaian, ngecat oma itu jangan pas malam takbirannya, 1 hari sebelum malam takbiran, sehingga panjenengan di malam takbiran benar-benar khusyuk menikmati terlewatnya malam hari raya Idul Fitri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya malam takbiran Masya Allah marut kelopo gaya apa mbak? Katanya gawe apa namanya? Gule kak kayu tepang mbak, sama tangan nasi omah sama ngetal ya. Ya Allah dadakno ngepel wali Idul Adha atau Idul Fitri, sholat jamaah di masjid sik kembenan, sik kupu benakno sarunge bantale kasur.
Suami anak-anak pulang Idul Adha, sholat Idul Fitri, saya kembali wis buyar kamu sih wis awak gorong saleh lah. Jadi kan yo jembret iki jenenge kan. Ya gak merdeka sampean jenenge babu iki. Iya Kak? Dirubah mindsetnya sekarang. 1 hari sebelum lebaran wis beres, toples wis keisi ya kan? Yang terpenting itu persiapannya hati kita supaya semakin menjadi orang yang siap, tenang, tertata, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Atene riyo yo aja tambah ngedol pangeran wong 1 bulan wis poso hidup terus kate riyo tambah didol, tambah mepet. Ini adalah malam-malam mustajabah. Dan yang kelima ya, tadi kan awal Rejab, Nisfu Sa'ban, Lebaran, 2 Lebaran, dan malam yang terakhir malam Jumat. Malam Jumat spesial, mau datang hari Jumat itu malamnya sudah dikasih oleh Allah keistimewaan. Apa itu? Yaitu malam Du'aul Mustajabah. Jadi setiap minggu kita ini sudah dikasih Allah jatah. Selain malam sepertiga malam, sepertiga malam kan doa, sepertiga malam menangis. Orang banyak tidur, kita menangis, minta maaf sama Allah, minta perlindungan dan minta hajat-hajat kita. Nah, ada malam yang seminggu tadi namanya malam Jumat. Empun digawe mateni wong kafir tok ae. Lho, guyu dikikan. Untuk berdoa. Nah makanya ini di malam Jumat itu kita juga jangan lupa. Biasanya malam Jumat untuk orang Nahdlatul Ulama digunakan mendoakan bagi para arwah keluarganya yang meninggal dunia dengan membaca Yasin tahlil. Kita juga doa malamnya njaluk nanggon Gusti Allah. Monggo ingkang kagungan duwe hajat kathah sing kepingin ndang mantu, kepingin putrane saleh salihah, rezeki lancar, sing hajat macam-macam di malam Jumat jangan pernah terlewatkan, juga disambung setiap sepertiga malam menyambung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau pas di Jumatnya ini Sayyidul Ayyami Yaumul Jumat, hari yang spesial yaitu hari Jumat. Allah memberikan kelebihan juga di hari Jumat ini. Siapa yang mandi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan maaf antara 2 Jumat tersebut. Misalkan sekarang Jumat tanggal 6 misalkan, Jumat ke depan berarti di tanggal 7 hari tanggal 13. Berarti antara Jumat sekarang tanggal 6 sampai dengan Jumat yang akan datang tanggal 15, apa yang menjadi khilaf diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini untuk siapa mandi itu? Biasanya kan yang mandi itu kalau bapak-bapak mau berangkat sholat Jumatan itu kan mandi ya. Jadi mandi ini kesunatan, ini bukan wajib ya. Mandi itu di hari Jumat hukumnya adalah sunnah. Sunnah bagi siapa? Semuanya saja, bagi umat Islam yang mau berangkat sholat Jumat. Jadi kadang-kadang nggak paham, dikirokno sunnahe ku mandi krono dino Jumat. Bukan. Tapi kesunahan mandi ini karena akan melaksanakan sholat Jumat. Kalau berjumat, waduh ternyata boten sholat Jumatan, ya nggak mendapatkan pahala kesunahan. Karena sunnahnya itu kalau mau sholat Jumat, tapi atus keramas sih boten nopo-nopo timbangannya rambutnya sampai ngempel boten keramas ya. Nah, tapi boten mendapatkan kesunahan. Lah untuk Jumat ini banyak sekali amalia-amalia yang spesial dilakukan dan mempunyai pahala. Aku lagi di Jumat
Jumatan koyo durung iso mulai sholat Jumatan di masjid dulu. Kamu tak sholat duhuran aja. Ya. Mboten napa-napa. Cari amal yang lainnya. Di hari Jumat kita jangan lupa memperbanyak sedekah. Pagi angin turu, anak diceluk. Dan jajan. Nasi anak sedekah. No? Anak namanya perempuan nama laki-laki. Yang mandi. Yang Jumatan. Yang Jumatan. Jumatan itu wajib untuk orang laki-laki. Nah, kalau orang laki-laki sudah melakukan sholat Jumat, berarti tidak sholat duhur. Perempuan boleh juga ikut sholat Jumat, tapi tidak wajib. Nah nih, makanya jenengan gak wajib nih masjid pas waktu sholat Jumat. Kalau mengikuti sholat Jumat boleh, berarti sudah gugur, tidak sholat duhur, karena juga diganti dengan sholat Jumat. Amin. Terus apa saja? Membaca surat Kahfi, memperbanyak membaca sholawat. Jadi kalau hari Jumat biasanya kalau sholawat 100, hari Jumat tambahi 1000, 2000, 3000 sampai tasbih kroto. Baca sholawat. Gimana sekarang tasbih itu macam-macam, ada yang pakai begini, ada yang pakai apa ini elektronik ya. Jadi kalau ngantuk jumlahnya tetap boten hilang. Lek ben kan tasbih panjang itu ngantuk balen mani piro yo ora usah ngantukan gak toto-toto. Nek wayahe kecapan gak tahu ngantuk, wayah tasbihan padahal yo padha obah. Kecapan itu kan bibirnya yang obah. Tapi ya gak ngantuk, tapi nek tasbih obah iso temenan. Alhamdulillah brotol ada serudut. Nah sekarang ada tasbih kayak gini masih ngantuk didelok mana aja oleh telur kayak jero sampe niku nemen ngantuk ane. Ya. Sing telu kayak kan cek gak bisa tasbih sampe piro saya jatah sedorong telu karo. Nah ini banyak membaca sholawat. Ada lagi apa? Banyak membaca Al-Quran. Ada lagi apa? Banyak mulai membersihkan di diri. Bukunya yang panjang-panjang dipetik ini sunnah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ibu-ibu itu kan modelnya ibu-ibu artis, jadi bukunya memang untuk dipanjangkan, karo-karo ini kerau, Rontok. Kalau ambil kotoran hidung cek kali kriuk ada yang ini wah gaya. Nah padahal itu sunnah dipotong hari Jumat dipotong. Ada orang itu yang memperpanjang kukunya itu sampai 3 tahun sampai umur ini mau motong kukunya habis mendengarkan ngaji motong kuku hari Jumat sunnah dapat pahala. Oh akhirnya dia kepin motong kuku tapi agak gewetun. Jadi proses motong kuku lah di bacaan pasar. Soalnya mau memotong kuku 3 tahun, yang diperpanjang 3 tahun. Kotoran-kotoran yang lainnya di tubuh kita dibersihkan, termasuk rambut bagian, rambut bagian ketiak, rambut bagian yang tersimpan itu setiap 1 minggu sekali dijemur untuk dipotong. Waktu nih babati suket jadi tidak rimbun ya. Ini juga bagian daripada kesunahan membersihkan di diri. Halo apa ya? Nah jadi amalia hari Jumat tidak hanya mandi pada saat akan melaksanakan sholat Jumat. Terus apa lagi? Termasuk memperbanyak zikir dan doa. Meskipun tidak di malam Jumat, di situ Jumatnya sendiri perbanyaklah doa dan perbanyaklah zikir. Terserah zikir apa, tapi yang sering
kita dengar fadilahnya adalah perbanyaklah membaca sholawat. Terserah sholawat apa, sholawat Jibril bisa, sholawat Basyair bisa, sholawat Maryam boleh, sholawat Unjian boleh, mana yang jenengan hafal boleh. Ada yang bilang terus aku tak sholawat Jibril, semerap sholawat Jibril. Napa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kak Ayu rupanya tok gak suaranya, Masya Allah. Mendayu-dayu sampai tetap bisa. Kak semangat balawas. Balik sing awal enak dulu. Naik lagi 1 derajat. 1, 2, 3. Sholawat ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baca sholawat namanya sholawat Jibril. Ada yang bilang, boleh kok tak baca sholawat Jibril cepet akeh, tidak apa-apa. Wong sholawat itu punya fadilah masing-masing. Jibril banyak cepet dapat banyak karena pendek. Yang sholawat Maria ya suwi wong panjang, tapi insya Allah ganjarannya yo sama besarnya meskipun jumlahnya nggak bisa banyak karena panjang. Wis pokoknya sampai aja hitung-hitungan matematika be pangeran itu wadil pun kalkulasinya itu gak kira beset. Bahkan dari apa yang kita minta Allah itu lebih banyak dari yang kita minta. Dan gitu. Terus sodako. Makanya ada sekarang itu kegiatan Jumat berkah. Karena pas setiap Jumat sodako. Sampai niatkan misalkan bendino tak nyelengi 10.000 terus kawin kakek anak misalkan dari 5.000 pas hari Jumat anaknya disodakoin, Jumat jajan-jajan seneng. Kedepannya lagi bisa tambah anaknya, terus bisa bikin makanan bawa ke masjid atau ngasih tangga-tangga sebelah dan seterusnya. Namanya sodako berkah. Terus sekarang jajan 2.000 oleh ada jajan 2.000-an. Apa itu kucur Solo itu 2.000-an. Beli 10 itu berapa uangnya? 20.000 dibagikan. Ya sini. Nah, jadi sombong sampai langsung bilang, apa ya? Setiap Jumat kucur Solo. Tapi kita nggak kepingin dipujinya, kita kepingin untuk melakukan kebaikannya. Lah ini di hadis ini siapa yang mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, Allah memberikan pahala, Allah akan mengampuni, diampuni dosa-dosanya antara 2 Jumat tersebut. Tidak hanya mengampuni dosanya saja, wa ja'ala dzalika thawaban, dijadikanlah mandi tersebut menjadi pahala. Cuma di sini nggak disebut no sapi no aku oleh pahala, sak kanjang, rong kanjang, 30, 70 nggak disebutkan sama hadis ini ya. Tidak disebutkan. Tapi diperjelas di sini sawaban fi qabrihi, pahala ini nanti akan diberikan di kuburnya. Wa taqula ala mizanihi, pahala itu tidak ditentukan berapa nominalnya, berapa besarnya, tapi yang jelas akan memperberat timbangan amalnya.
jenengan moro-moro gak kroso, ternyata ditimbang sama malaikat bisa di amal kuburnya dadak muni loh. Oh, mantep timbangannya sampean. Ternyata diputer layarnya. Oh, ternyata setiap Jumat beliau ini mandi Jumat dan melaksanakan sholat Jumat. Angel sing wingi durung kelakon. Ketambahan. Aduh. Wudu loh, gak adek melaku nang masjid di rumah mari wudu terus membaca surat Al-Qadr 10 kali. Wudu tok adek mandi. Sampai saya gitu orang budal lah. Nah ini sekarang baru lagi wasiatnya. Wasiatnya malah mandi. Ini mandinya seperti mandi junub, mandi besar. Tadi rambutnya dikeramasi, kuping-kupingnya yang dalam-dalam itu dibersihkan supaya airnya ikut mensucikan. Terus pokoknya mandi junub itu bagaimana? Cuma ini hukumnya sunnah. Kali walau mandi junub kan wajib. Nah ini aja mandi junub apa mandi, bukan lakon apa enggak. Kemarin aja nggak pakai mandi, budal sholat Jumatan toh enggak. Kali perempuan, jadi belum tertantang untuk ikut sholat Jumat. Yes, pisan-pisan dua kali dilakukan supaya kita mengamalkan hadis ini. Bagaimana? Syukur-syukur ya. Sesuai menikmati ternyata Jumat mandi besar, mandi sunnah maksudnya mandi besar terus berangkat ke masjid sama suami koyo rasani sholat Idul Fitri. Dek, mas, waduh boleh bareng rasanya kayak bener riyo rasanya. Ini tuh hari Jumat. Kalau ada orang mandi terus berangkat ke masjid, karena kesunahnya mandi itu dia akan mengikuti sholat di masjid, sholat Jumat di masjid. Setan itu berani. Diceritakan setan itu menggoda bagaimana dia itu batal terus sehingga sampai terjadinya sholat dia tidak hadir. Saking ngapain ya khawatir ini katanya setan, aku sudah aku maksiat, apa orang kelebur mandi maksiat tidak kecampur di sepuro karo Gusti. Padahal aku lagi goyang, pojok mana kipan, pojok sodako, wah aku tak gabut duit, ada sodako, aku ingin lawan data. Bisanya setan, wis nomor dah, wis nomor, rasan, lambe cok kayak dekir, garai apa, garai lambe doble, rasan enggak. Bisanya setan terus belum rasan, lah kok pas waktunya Jumat ikut sholat Jumat, tapi diawali dengan mandi sunnah Jumat. Ablas dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari setan, aduh. Rugi ya lah, rugi. Makanya kita sholat, sebelum sholat mandi besar, budal senten, sepuluhan kan, goro ya kamu. Karena dia pegal lagi, pegal. Makanya banyak juga orang-orang yang tidak melakukan kesunahan dengan mandi. Orang wudu budal ke masjid dapat pahala, tapi tidak mendapat pahalanya yang bagian mandi Jumat. Karenanya suami-suami jenengan ingatkan, barangkali belum tahu keistimewaan pahalanya mandi Jumat. Ya Pak, mandi dulu Pak. Emang sudah berangkat ke masjid Pak, celane papa ikut udah. Ya bapak ambil masing dan seterusnya, terserah panggilannya apa. supaya dengan punya jariah di keluarga. Pak, alhamdulillah yang beliau siapa suaminya yang pertama kali mendapatkan ibunya. Ayo sholat ya Mas, Pak, atau Papi, Hani, kecuali Hani, atau tahun lanceng, terserah panggilannya apa. Mandi dulu karena sunnah sebelum berangkat ke masjid mengikuti sholat Jumatan untuk mandi sunnah. Pahalanya apa deh? Mandi tidak ada sabun.
susu kok telat lho. Kok telat iki jenengan gak oleh sop pertama. Sop pertama oleh sapi, saiki wis telat ketika adus. Terus oleh pahala opo? Ayo diijoli sop pertama. Jangan wudhu saja. Kalimat mandi supaya nanti bisa nemponi mendapat sop pertama. Ya kan dapat pahala. Terus yang paling menggembirakan adalah akan menjadi timbangan yang sangat berat di kuburnya. Allahumma amin. Hadis selanjutnya, rahasia di balik siwak atau nasihat Nabi Muhammad SAW tentang siwakan. Dan siwakan ini tidak sama dengan sikatan ya, tidak sama. Karena sikatan itu sama siwak bahannya tidak sama. Singgarai mendapatkan fudlah keutamaan ya karena bahan yang dipakai oleh Nabi pada saat itu di situ mempunyai banyak keutamaan. Ya Ali, he Ali alaika tetapkanlah disiwaki dengan memakai siwak. Fafihi karena sesungguhnya di dalam siwak itu arba'atun wa ishruna 24 apa fadilatan keutamaan fidini dalam urusan agama wal badani dalam urusan badan. Jadi Nabi Muhammad menganjurkan melewati nasihatnya kepada sahabat Ali untuk kita memakai siwak. Dulu orang itu berangkat haji, berangkat umroh, seneng kalau didapatkan oleh siwak. Nyun siwake. Saya masih ingat nenek saya itu biasanya siwak itu digandolno di tas bayinya, lo jeprak, sikat, warnanya semua, asalnya panjang sampai tak yang sampai. Terus kalau titik Allah, muka-muka, kalau si budal haji, si budal umroh, karena dulu tidak ada oleh-oleh haji itu ke Indonesia, benar nggak ya? Dapat tasbih dari sana luar biasa. Lu alhamdulillah perkembangan zaman sekarang oleh-oleh yang haji, oleh-oleh kono oleh panci, kono sing oleh pasir, pasir aduk, oleh kemana? Payung, ini kan? Undian. Gak ngono nih, wong iki lho pula gerabah. Ya aja dimaknani oleh-oleh, sanggep aja itu tasyakurannya orang yang umrah dan haji. Wong baru sing kebacutan itu ya sing njaluk oleh-oleh. Wong ibadah haji, ibadah umrah itu kan ibadah fisik, ibadah badan, ibadah mal, ibadah harta. Karena bayar yo bertenaga. Loh, yang ziarah itu nek gak metu oleh-oleh yo gak ngadeg-ngadeg ya. Dia bilang enggak apa-apa, terus usah repot-repot. Tapi ya gak ngadeg-ngadeg kayak seliramu. Begitu terus pancinya datang, aku enggak, betul sakit golek apa kok repot-repot digowo tapi. Gua Kemarin saya tuh barusan berangkat umroh, ada orang itu cerita umroh ini lo telah sampai itu. Lah kok oleh-oleh lo telah sampai itu itu jenengan niati mawon niku soda kok niati tuku oleh-oleh mriki mergo mriki boten mungkin ana tuku panci kok boleh Pak pesawat wis diniati soda kok mawon anjenengan ki boten usah nuruti karepe wong sing ziarah sampe turuti kemampuane sampean supaya enggak jadi ngersulo. Engko nek ngersulo mali gak dadi sedekah. Terus kadung metu gak dadi pahala. Nipun sak mampune jenengan nuruti wong iso ndak omah situ-situ. Seneng aja digawe macam-macam kita kan. Tetapi ini sampean kan kemampuannya yang harus diukur. Nah ini ada orang saya bilang, kalau yang kepingin saja ini umroh, lah budal loh ngesenten rezeki ini budal umroh, tapi kalau bediting tuh oleh loh, tak sangka lo bediting naik pesawatnya, kok bediting naik oleh-oleh, lanjut dengan katanya oleh-oleh apa kok bediting nih, latang ini desa mulai yang toko umroh juga iman, mulai mari nonton paling butuh ibu bodoh, utawa saja, walaupun mau tapi
sik rego selawe niku mboten apik wae lek. Lah sampeyan kate umroh kok survei pasar. Wis bismillah mawon budal umroh gitu mriko di sangoni donga dikeki jajan. Masih tiyang iki ngerti. Mosok terus nek elekku kok elek oleh sing apik pundi kok sama. Kita lek langsung baru gremeng. Iku sing gak ilok sing komentar. Kuwi sampe iso dakok dene komentar ya leken ae. Ngerti wong kok tetep marine. Sing penting sampean iso budal makanya kemarin jenengan tak jae nyelengi umroh bareng. Sawan umroh bareng. Nek jenengan umroh bareng gak kira jenengan diteni oleh-olehne. Wong padha budale. Bener gak? Urunan iki. Urunan nyelengi. Engko umroh bareng. Wis umroh bareng wis gak kudu tuku oleh-oleh. Wong kancane wis budal banget. Jadi dulu orang umroh itu ditunggu siwak itu digawe temen. Barang sekarang nukokno siwak ya digarekno di omahe sing budal gak tahu wong menyek aja. Ampun iki umroh siwak muga saged tambah nyempurnakno ibadah ya alhamdulillah matur suwun gak zaman. Langsung mantu siwake digarekno. Gak arep. Gitu kan? Barang itu panci ini, kenapa repot-repot? Menungso kok pinter kamu merasa temen. Lalu cik, di barang menungso, kenapa kok repot-repot? Jadi dijaluk gimana nek ngoten boten repot-repot lebokno mami nang omah. Nggak langsung lu burung. Lah ini siwak itu Masya Allah keutamaannya sampai 24. Keutamanya untuk agama yaitu benar-benar termasuk melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang melakukan sunnah Rasulullah langsung kanjeng Nabi matur man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang melakukan sunnahku berarti dia cinta pada aku. Wa man ahabbani kana ma'ifil jannah. Siapa yang mencintaiku ya besok bersamaku di surga. Allahumma amin. Kongko kita sakit siwakan di kayu niku misalnya siwakan sing odol merek siwak niku misalnya enggak aku siwakan Pak di masa orang tahu ini aku kan bilang apa Pak merek odol siwak itu sana ya di siwak ada kayunya khusus di siwak ini. Nah terus ada keistimewaan di badan kita yang jelas pakai siwak niku bisa menghambat bakteri-bakteri negatif yang ada pada mulut. Mulut ini adalah pintunya bakteri ke dalam. Jadi setiap dari pintu kita ada mulut, ada hidung, ada mata, ada telinga, ada pori-pori. Ini adalah modal untuk masuknya bakteri. Tapi yang paling cepat pergesekan bakteri masuk itu melalui kontak hidung, kayak kemarin pas corona kan disuruh dengan pakai masker supaya nggak mencium pernafasan orang yang sama-sama kena. Yang kedua yaitu mulut. Nek mata juga bisa kontak mata, malah cepet langsung. Bakteri bersumber negatif. Adik tuku pinten iki 200 juta orang, saya kecil. Kontak bakteri bahaya nih. Nah, makanya ini untuk siwak ini mempunyai fadilah mencegah bakteri yang masuk dari mulut. Sebab kalau kalian panjenengan itu nek memasukkan sesuatu pada hidung itu jarang-jarang terjadi kecuali pas waktu istinsyak yaitu wudu utawa pas pilek nyosok niku apa? Heller ya, heller itu anune fit and heller ya. Nah, kalau mulut kan sering kali kita makan sehari 3 kali wis memasukkan sesuatu. Jenengan pirsa lalat itu setiap kali nempel ke makanan, ini kalau baru tahu, ternyata langsung BAB di makanan tersebut. BAB ini warnanya putih, merengkul.
Kula nembe ro, Masya Allah tak kira putih rumpul iki opo, ternyata itu kotorannya lalat. Lah kita ini luar biasa kasih sama Allah itu, enzim kita itu ternyata mengandung antibiotik. Setiap kita makan mesti bertemu enzim. Makanya sunnahnya Rasulullah mangan niku ojo kesusu dielep kecapono minimal 33 kali supaya makin luber, makin diselimuti banyak enzim masuk, itu antibodinya kuat. Lah kula ngambil panjenengan enggak? 5 kecapan, 5 kecapan. Dadi kalau antibodine belas. Kadang gak dikecapi kalah cepet mek koncoan iso ana. Akhirnya yang kena lambung kita, usus besar kita. Lah kita sekarang banyak ini masyarakat ini yang kena lambung, antek, glegek, sini mual dan sebagainya. Makanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW luar biasa. Beliau itu bukan ahli kedokteran, tapi sikapnya sudah menjadi sikap sehat, kehidupan yang sehat. Sehat badannya, sehat imannya, sehat agamanya, sehat tauhidnya, pokoknya sehat kabeh, subhanallah. Luar biasa. Kula ini nanti praktek mau kecapan 33, alhamdulillah. Besok kabeh wis mari kula berenang. Aneh nek ngono iku biyen jare wong Jawa, mangan tak ikat blas kepala tanggal gawe gak ikat lho ya. Kita kan ini salah nih, salah. Kecuali lek pancen kecapane jenengan dipo lek gak kecapi kok sapi ndek. Oh enggak sapi, Lah itu makanya harus banyak keluar enzim, banyak keluar enzim. Jenengan itu kita tidak memahami begitu luar biasanya Allah memberikan antibodi kepada kita. Apalagi pada saat wanita itu hamil, rentan kemasukan bakteri, gitu. Soalnya nopo, ini antibodinya kan menurun, gitu kan? Kesehatannya menurun, kecuali sing jare wong Jawa nek karane kebo. Kebo niku wis gak ate mual blas sembarang mlebu. Titik belang. Tempe belang. Soto belang. Rewek. Belang. Ternyata Allah menambah antibodi lagi. Napa? Wong wedok nek wis hamil ngiloran. Nah, wis cocok. Produksi antibodinya diperbanyak. Soalnya apa? Dia itu mungkin apa namanya kekebalan tubuhnya menurun dengan apa? Dengan tidak mau makan, susah tidur, banyak resah, kepikiran, bahaya itu. Akhirnya antibodinya ditambah. Nah, didik-didik orang hamil kepingin manis, pingin pencet, kepingin akhirnya gerangsang ya, diajak gerangsang, antibodinya tambah. Lah siwak ini termasuk juga mengandung antibodi. Jadi gigi-gigi kita yang tadi ada sisa-sisa makanan, kotoran itu disiwak-siwak itu. Gak usah gosok gigi sih kan, disiwak-siwak ini. Fadilahnya adalah satu termasuk menjadi antibodi. Yang kedua ini akan mengurangi apa namanya infeksi pada gusi. Infeksi pada gusi. Lagi mengurangi gigi berlobak. Nek wong Jawa biyen gak duwe siwak, wong Indonesia gak duwe siwak. Siwak kan madhei Makkah muka Roma. Wong Jawa biyen gawe susur apa itu gambir sama suruh sama abu. Nek proso pusoro rasane gak enak si aluk siwakan. Saya pernah nyoba untuk telung dino iso kuning apa. Saya mau main apa itu sinetron itu kan harus saya pas waktu dari cut nyadin. Terus aku cut nyadin gak nyusul sih ya. Terus nek sampe dari cut nyadin tapi nyusul. Terus aku cut nyadin gak iya foto ning kene cut nyadin nyusuran. Wah aku diplopo mungkin zaman dulu itu namanya dibuling tapi gak cross. 3 hari gak ilang ambune susul. Aja ngapa.
mbak-mbak kita ya dulu kan kepingin giginya aman, yaitu alhamdulillah giginya gak keropos tapi penampilannya kan Doraemon. Ya kan? Orang kudune terus bedino ngomol-ngomol yo gara-gara mempertahankan gigi tapi gak praktis. Kalau niru versi agama Islam mempertahankan gigi praktis dijogok siwak hebat. Nyata kan? Nek wong Jawa wis ilang wis kene. Kapan? Dulu saya waktu kecil pokoknya kalau musuh ketoknya jubah. Iya bangga. Mari orang itu cerak orang udah kayak batik. Lah kalau saya waktu acara 17 Agustus kan dicut Nyakdim, pahlawan cut Nyakdim kok nyusur. Masa aku cut Nyakdim gak nyusur nih. 3 hari makan apapun rasa susurnya masih ada. Subhanallah. Nah ini pakai siwak. Monggo. Ini diamal no, kayak siwak. Ini nang apel atau siwak. Ringan kok siwak itu. Sunnah. Bahkan termasuk fadilahnya di dalam agama, orang yang sholat tanpa siwakan dengan orang yang sholat pakai siwak 70 kali lebih baik mereka yang sholat dengan memakai siwak. Coba biru, pahamane kok nang sholat terus pakai siwak. Lebih baik karena sholat memakai siwak. Gawe ini niku sakderenge sholat. Oh salah paham, nggak paham disalah-salah no ya. Jadi mau sholat sebelum takbir sunnah siwakan, terus baru takbir. Jangan kok terus siwak. Itu kan kadang-kadang orang salah paham itu di situnya. Agama ini wis bener. Cara kenapa ini mesti kliwat. Kok ngono ya? Iya, pancen kalau orang yang sholat pakai siwak jauh lebih baik 70 kali dibandingkan tidak pakai siwak. Iki wis kena iki hadise kena. Allahu Akbar siwak digawe. Obah banyak itu batal noso sholat. Enggak sampai pakai siwak. Itu pakai siwak, ya. Makanya di nasihat ini Kanjeng Nabi menganjurkan untuk menetapkan diri atau mengistiqomahkan memakai siwak. Mau sholat minimal siwakan, habis makan siwakan. Dan termasuk fadilahnya siwak adalah menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Karena kadang-kadang ada seseorang itu yang bau mulutnya memang nggak harum meskipun sudah pakai siwak, meskipun sudah gosok gigi, tetapi bau mulutnya tidak harum. Itu berarti ada sesuatu yang error di dalam rahangnya. Nah kalau sekarang kan disuruh ngumur Listerine gitu kan ya, Listerine. Nah, ada yang nggak bisa bilang Listerine ke Indomaret kayak ya apa? Sama Listerine. Listerine apa bu? Listerine yang dihirup di sini nggak ada. Yang dikumur loh mas. Oh Listerine. Oh iya Listerine jangan. Mesti keliru mana nih. Nah itu pakai Listerine. Tapi kita kalau mengikuti pakai siwak terus gak usah pakai Listerine, lebih murah. Siwak itu sekarang ngampel pinten? 10.000 oleh pinten batang? Satu lebih panjang, kan? Biasanya dipotong-potong, mau sama panjang mulu ketika kita sudah ketemu ini kok aja di jasmin ini. Masya Allah, siwaknya gede ya mbak, fadilahnya gede, makanya tak kecapi barang tak pangan. Ya mas, kok tak sebat. Sekolah yang murah kok orang ulang teh. Nah itu paket itu sudah cukup menghilangkan bau mulut. Nah, jadi ada orang itu yang punya potensi untuk bau mulutnya basi itu kan ada kan ya. Kadang-kadang apa mbak aku lah bapak aku ngerasa kayak gak mau enak mati kayak apa tak mau permen sih bau asinan. Aku kadang-kadang komisi. Nek ngomong karo suamiku pas besik-besik, ya anu dek. Senjatamu sing ngeno sik dek. Senjata apa sih? Pertama aku gak ngerti. Bar mikir tekan dhisik jubuke kok iso basi. Gak terima basi banger bandek. Oh, ada rahasianya pakai siwak. Rutin dulu sampai dikemu-kemu. Ya. Itu kalau
kasihan orang Arab itu kan kadang siwak tidak hanya diginikan sama di mama-mama gitu kan ya, dicap-cap gitu. Saking cintanya pada siwak ya. Nah ini beberapa macam banyak pahalanya, fadilahnya siwak. Kali kita semoga bisa mengamalkannya dari nasihat-nasihat Nabi sehingga kita menjadi orang yang sehat, sehat badannya, sehat imannya, sehat pergaulannya, dan sehat dunia dan akhiratnya. Allahumma amin. Ada yang mau bertanya? Doa. Sambut. Iya, iya. Kalau misalnya kita ngasih, selalu kita posting gitu loh punya. Minta foto Pak sebentar sama yang nerima gitu. Terus di shooting. Kan tujuan kita kan untuk menginspirasi orang, mengajak gitu. Seperti itu ya. Apa itu karena pamer kalau bolak-balik foto-foto itu semuanya itu kan kembali kepada niat. Orang yang melihat kan nggak tahu niatnya, orang yang berbuat kan gitu. Kalau yang berbuat itu niatnya bukan untuk pamer, tapi niat untuk fastabiqul khairat supaya kebaikannya ini bisa ditiru yang lainnya, ya tidak apa-apa. Yang tahu kan kedalaman hatinya sendiri ya. Sementara orang itu kan melihat di luarnya saja, nggak tahu hatinya. Foto-foto, maksudnya sak bungkus sama dipotong, belang orang buat temangan sak bungkus apa mana yang isinya tahu tempe goreng apa. Tak apa-apa kalau benar-benar niatnya seperti itu ya. Jadi sekarang banyak orang inovasi ibadah itu banyak ya. Ada yang nasi bungkus, ada lagi yang warungnya itu gratis untuk yang sudah hafal 1 juz. Itu ya terjadi. Karena apa? Mereka kepingin memfasilitasi orang yang hafal Quran dan kepingin menggugah orang yang tidak hafal Quran supaya menjadi hafal Quran. Oh, banyak yang ngapal kepingin macam-macam itu. Oh, panjang kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sing penting hati kita yang harus dijaga. Terus gak usah ngomong-ngomongan itu. Orang itu berpendapat sesuai pikirannya. Nek pikirannya positif, mesti pendapatnya positif. Kalau hati dan pikirannya negatif, mesti pikirannya negatif. Nah kita dikeliapa, kita membasuh niat kita saja. Niat kita harus pokoknya apik, bismillah. Nek elek, terus bersenono dhisik. Artinya senenono dhisik atine. Nah, senenono dhisik. Nah, begitu. Itu ya. Monggo. Sholat itu kan memang tidak dianjurkan khusyuk, tidak dianjurkan khusyuk. Tapi sholat itu kita harus menetapi rukun, syarat, wajibnya sholat. Di antara rukun wajibnya sholat itu mboten poin tentang khusyuk, cuma kalau sholat itu khusyuk akan menjadikan kita sesuai dengan janjinya Allah wonten teng Quran. Napa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah sesuatu yang keji dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek wong iki mboten khusyuk salate batal kabeh kalau sing ketrimo. Tapi harus menetepi rukunnya, wajibnya, gini wow, termasuk ada niat, tidak? Yang tumanina dan lain sebagainya. Tumanina itu bukan anteng, jadi dia sholat kalau wapak. Nah kalau kepingin khusyuk, nah niki khusyuk itu sesuatu yang paling sulit, gitu tadi. Nggih, kecuali kita niki wis benar-benar dalam hadisnya kan termasuk ihsan itu ka'annaka yarahu. Di sini tangan karena pada saat sholat itu kayak kita ini melihat Allah. Tapi kalau kita nggak mampu sampai situ, yakinkan ka'annahu yarani, seperti Allah itu melihat kita. Bisa aku sholat tadi bisa nih si Allah, pikiran kita bisa ngawal gitu dan lain sebagainya. Jangan iso fokus sak detik hebat. Ya kan? Sholat itu petang rakaat itu pinten menit kira-kira? 5 menit? Gak sampai. Jenengan wis apal dongane ya.
Bukan lungguh tahiyat sih kan didekek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho lali gak ditekuk ngene sih. 5 menit bel. Nggih. Nek jenengan kenceng ngono iku dhisik. Rukun syaratnya nggih. Iku kenceng ngono wis bismillah. Untuk khusyuk berjalan sambil berjalan. Pokok semakin tenang hati kita, insya Allah sholat kita tenang. Yang makin gak tenang, sholatnya makin gak tenang. Jangan kok kalian sholat, si duduk saya, yuk si saya masuk sini dulu. Guru-guru semua harus jelas gak tenang. Makanya untuk menuju khusyuk, tenangkan dulu hati kita. Yo gak cintain sopo-sopo, yo gak kesusu lapo-lapo, yo gak berburu apa-apa. Insya Allah menjadi tenang. Pun gak cocok balik nonton terus ngomong. Jenengan kok ada kesusu kabeh delok sinetron, sholat iki lho bener takbirane kupingin wis ngetok. Ngomong kemana? Aku gak setuju kalau itu. Mungkin rumah apa? Ngene mboten? Wis temenan. Makanya sholat toh dalam keadaan gak ditunggu dan tidak menunggu siapapun pas waktu sholat. Wis niku iso termasuk pintu menuju khusyuk. Ya ngoten. Atine nek pun ke sholat ke bawah. Pokoknya nek lagi muak kelambek sapa, nek sholat iku iso kegambar rupane kok iso ora niku. Lah ya kok iso dirasani ngene lha apa ya. Allahu Akbar ya Allah, rono mata jalil. Masya Allah, jadi aku gak tahu apa yang aku ngomong terakhir datang aja. Kali kafe. Kali kafe. Kadang nek rokaate bener ndongane kapocok belas. Nek sholat HP tinggal no sembarang ditinggalkan. Lu sampeyan sholat HP dipikire, gelaran no telepon. Allah Akbar dulu, ya Allah wis disusul di ngerti. Dadi entek-entek. Ngene kok takdir sak didekek nang ngarepe ini. Sikile gegesek ning telepon. Atak muni ngene Allah Akbar. Takbir dodol sholat aku sok. Ya putri sok usuk. Manis teman masjid matikan HP. Wis nurut to paten ono HP. Utawa dagek tas-tase dono. Tase dono. Sholat nggawa duit akeh ya gak tenang. Waktu ziarah terus sholat duit ning HP Allah. Lalu ini barokah aja jenengan. Dari mana kata tuh gua duit pondok kecoba. Orang itu kalau sholat dijuaga semuanya, dijaga semuanya lah, dan dijaga keluarga ya sembarang. Cuk kuat tapi sholat los no kabeh dijaga Allah. Cuk kuat sholat kok melayu duit. Ngerti caranya bersyukur. Tadi saya mengundang kalau dhisik ya pikiran ya napa ya kesusu niku sing gara mboten khusuk. Cekap? Ya. Iya. Oh, mandi pagi. Mandi biasa. Nggih. Nah, niku diniati. Kan mandinya itu diniati. Harus ada niatnya, niat mandi sunnah. Melaksanakan sholat Jumat. Mandinya. Oh, harus mandi besar. Nggih, Jumatan, karena mandi ini sunnah berkaitan mau sholat Jumat. Meskipun jenengan mandinya wis mandi besar, tapi enggak berangkat untuk sholat, enggak mlebu sunat. Ngoten maksudnya. Makanya ini kalau mau sholat Jumat berlaku kesunahannya. Kalau tidak untuk sholat Jumat, meskipun mandi nggih boten mlebu nglakoni ibadah sunah. Kesunahannya jenengan mungkin ya membersihkan badan bau, pahalanya di situ, bukan pahala yang mabenal Jumati di sepuro
Jumat mandi niku karena termasuk ibadah Jumat tadi kan macam-macam. Kalau cetakno ono sunnah mandi mau melaksanakan Jumat yang sekarang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi wau. Pahalanya dimaafkan, timbangannya diberatkan. Itu melaksanakan mandi sunnah mau Jumatan. Tapi kok mboten mau Jumatan, tetap oleh ganjarane ngelakoni bebersih diri mengikuti sunnah Nabi. Kalau Jumat itu yo ketok-ketok kuku, yo bersih nopo dan lain sebagainya. Nggih, boten. Dan diniati dan mau sholat Jumat. Ngaten nggih? Ampun, semoga kita mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Dan apa yang jadi khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk dan hidayahnya. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah bi jahi Rasulullah wa sallallahu alaihi wa sallam wa billahi wa ta'ala bi barakatil Fatihah. وردنا إلى أهلنا من غربتنا سالمين ظالمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الصالحين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم بارك في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك مرافقة النبي في الجنة مع اللطف والعافية. اللهم حسن لنا يا الله، حسن مقاصدنا، حسن حاجاتنا، وحسن جميع أمورنا. اللهم يسر أمورنا وسهل علينا كل الأسير بجاه البصير. سلمنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب